Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua sedang bersama Gilang. jadi jadi di sini gua baru beres sporting nih, dan kebetulan ada Gilang lagi main ke sini sih. Itu cuma kurang satu ya, si Andi. Nah, Andi itu lemah itu dia itu. Kemana tahu itu. Oke, jadi di sini untuk Portingan ini udah beres ya bosku, ini udah beres. Cuma yang untuk yang satunya ini dia mau ada pembenahan lagi ya. Itu mau ada pembenahan lagi di sini. Sorry. Nah, karena lubang ini dia terlalu besar ya. Gua nggak sebesar ini ya bosku. Kecuali motornya untuk bebasan atau ekstrim ya, mungkin bisa aja diukur ulang gitu ya. Oke. Jadi gimana? Jadi di sini gua mau sambil cek temen gue ini pengen tahu Portingan tuh apa, soalnya kamu polos banget sih. masih anak balita. Soalnya dia ini polos banget ya bosku nih. Kalau lihat lubang tuh gimana gitu ya. Kalau lihat lubang tuh gimana gitu ya. Ini speknya sama gak ini speknya? Kan ada 2 boring nih. Speknya maksudnya OS berapa sama atau beda? Oh, ini kalau buat boring ya. Kalau buat boring ini dua-duanya sebenarnya sama ukurannya nih. OS-nya nih sama-sama 15 ya. Ini sama-sama 150. 150 karena di operasi 100 waktu itu dia udah longgar. Yang mana sih? Oh, yang ini nih. Yang ini berisik, yang ini juga berisik. Cuma ini tambahannya di bagian bawah. Nah, itu lagi masih di bubutan sih, belum datang, belum beres gitu maksudnya. Nah, gitu loh. Kalau karakternya ini sama antara 2 boring ini karakternya. Karakter misalkan yang ini buat loncat-loncat awal-awalan, ini buat ujung, atau sama aja? Pesanan customernya. Pesanan customer. Jadi gini sih ya, namanya customer ya, apalagi kalau customer itu dia nggak kurang paham untuk permesinan lah ya. Kurang paham untuk permesinan, biasanya dia cuma minta tuh kayak digasnya enteng ya, contohnya gitu kan, digasnya enteng. Cuma gue kadang balik lagi, mau di bawah ke tengah enteng atau dari tengah ke atas. Saya kan situ, soalnya kenapa, kalau untuk motor oprekan ya bosku, untuk motor oprekan itu ketika misalkan kita mau ibaratnya kita oprek ya, kita bore up, entah itu bore up harian atau semi gitu kan, itu pastiin dulu motornya dipakai apa gitu kan, hariannya ini dipakai apa, dan untuk pemakaiannya dia tuh senang di bawah atau di atas. Kalau emang di bawah, jangan ngarepin atas. Bukan berarti atas nggak ada ya, bukan, karena responsif kita lebih ke bawah gitu loh, gitu. Jadi kita responsif lebih ke bawah. Tapi kalau misalkan konsumen kita pengennya di atas, ya kita responsifnya di atas. Jadi jangan ngarepin bawah gitu, kebalikannya gitu loh. Syukur-syukur bawah ada gitu loh, dan syukur-syukur juga yang minta bawahnya enak, atasnya ada. Syukur-syukur begitu gitu kan. Itu loh. Cuma kalau dari segi ukuran ini gua buat nih sama aja. Cuma kan namanya manual, pakai tangan. Kita tuner pakai tangan kan mungkin nggak terlalu sama juga kan, 100% nggak akan terlalu sama gitu. Paling kita cuma bisa nyamain sudut-sudutnya, cuma radiusnya walaupun kita samain, ini radius lengkungan, tahu kan? Iya. Radius yang lengkungan begini atau yang agak ke bawah kan. Soalnya gitu. Ini agak belok ke bawah, ini lurus ya. Nah itu. Jadi itu tuh nggak mungkin 100% sama lah. Iya. Nggak akan 100% sama. Jadi gue cuma berusaha aja sih biar mudah-mudahan sama kan gitu. Makanya kadang kenapa kalau spek kita samain ada aja rasanya beda gitu. Belum karbu, belum apa kan. Kok enakan ini nah, gitu ya, karena kita juga bikin ini ya manual lah ya gitu loh. Kalau kita pakai alat tetap kita pakai tangan juga gitu, nggak pakai mesin gitu kan, nggak pakai mesin milling atau apa yang lebih canggihnya lagi gitu ya gitu. Oh, berarti ini tuh pesanan customernya pengen enak di awal gitu, pengen enteng gitu. Nah, malah pengennya dia maksimal. Oh, jadi atas dapat, bawah dapat, atas dapat gitu. Nah ya? Itu makanya kan kalau misalkan dari segi blok aja gitu ya, kalau untuk kemaksimalan di versi gua pribadi ya, karena setiap mekanik itu kan beda-beda ya. Setiap mekanik itu beda-beda, racikannya beda-beda gitu kan, hitungannya beda-beda, logikanya pun berbeda-beda. Jadi di sini kalau untuk racikan gua sendiri dan di versi gua sendiri ini untuk yang Portingan
Khusus yang ini ya nih. Iya. Yang ini dia tadinya standar ting-ting. Kalau ini kan dia enggak nih. Oh, ada lem porting ini ya? Kuning-kuning. Jadi kalau khusus yang ini udah versi gua nih. Untuk penyesuaian di blok biar karakternya bawah enak, atas enak. Iya. Nah, belum kita padukan sama head kan, kubah head, derajat gitu kan, kubahnya harus seperti apa, lebar squeeze-nya harus kayak gimana. Ini cuma baru penyesuaian di blok gitu. Hitungan di blok penyesuaiannya saya udah usahain bawah dapat, atas dapat, ibaratnya gitu ya. Iya. Karena masih ada part-part yang lain yang harus dimaksimalin juga kan biar nyambung sama blok. Gitu loh. Itu. Kalau misalkan yang ini ada lem-lemannya. Ini tuh yang video kemarin yang gua bikin konten kemarin. Oh, yang tuh. lem portingannya penuh itu ya? Nah, lem portingnya di sini nih penuh nih, banyak banget. Bahkan yang bagian yang kecilnya ini ya, yang primernya ini, dia lebih kecil daripada standar gitu. Mungkin pengen irit kali ya? Pengen irit? Bisa jadi. Pengen ngalahin pos one. bisa jadi biar lebih irit, terus biar lebih responsif juga. Tapi bener irit kalau gitu? Apa enggak? Mitos? Soalnya gini, kalau misalkan, soalnya kan di bagian lubang-lubang sini ya, kayak daging-daging yang kayak gini ya, yang tebal nih, dia tuh termasuk rasio kompresi juga. Nah, cuma kenapa pas awal itu gua lihat ini dia lebih kecil banget daripada standar, berarti kan padat banget, cuma efeknya irit banget, bahaya juga gitu loh maksud gua kan, gitu. Jadi pas mungkin di tempat sebelumnya itu dia nggak pas di lem tuh nggak diporting lagi, nggak disesuaikan lagi gitu kan. Nah, dan berikut ini juga sebenarnya nanti bakal gua benahin, bakal gua lem ulang, bakal gua bikin sama kayak gini. Oh, belum beres ini tuh yang ini ya? Yang ini belum beres, baru gua buka lem-lemnya aja, gua mau lihat gitu kan. Ini nih gimana gitu loh bentuknya, dan ternyata lebar banget nih. Sok bedain lah nih. Iya, runcing banget itu. Nih, lebarnya nih. Lebar dalam ini. Ya. Sama lebarnya dalam ini. Lebih gede mana? Iya, inilah. Ini kan masih ada dagingan ya nih. Nah, ini tipis banget. Nah, yang harus dipahamin lagi tuh inilah. Bukannya kalau yang gini tuh buat atasannya enak katanya ayah kalau yang gede-gede gini. Nah, itu dia. Nih, maksud gua gini. Ini kan yang transfer port yang lebarnya nih. Di standarnya juga ini bagian sini lebar banget kan. Iya. Cuma kalau konsep untuk ngambil atas gitu ya, kalau menurut gua jangan main di blok. Kalau blok tuh mending main padat. Biar kompresi bawah nggak terlalu hilang. Iya, nggak terlalu ngorok. Nah, nggak terlalu ngorok gitu loh. Makanya kenapa setiap portingan yang ininya gede-gede ya, itu pasti ngorok bawahnya. Iya. Itu pasti ngorok. Apalagi kalau misalkan si garis ini, nih garis ini ya, dia naikin, itu pasti ngorok. Cuma balik lagi ke settingan masing-masing. Motornya untuk apa? Sebenarnya kalau misalkan untuk kompetisi ya, kalau untuk balap, kalau untuk apa, bisa aja pakai yang kayak begini. Cuma kalau konsumen mintanya bahasanya dari bawahnya enak, nggak bisa dipakai begini, gitu loh. Nggak bisa stop and go berarti ya? Stop and go-nya berat. Lola terus ngorok gitu kan, lama banget kan gitu. Sedangkan ini gua ukur nih kalau nggak salah 40 nih bagian garis ini nih. Kalau ini udah dinaikin apa belum? Udah dinaikin belum itu? Bawaannya ini nih 40. Dia tuh udah naik 1 mili berarti. 40 berarti ya. Standarnya ini 41. Standarnya 41, kalau bagian Bosport dia 40 standarnya garisnya. Ngukurnya dari atas ya. Itu standarnya 40 kalau yang Bosport. Tuh loh. Jadi nanti ini bakal dibentuk ulang pakai lem porting nih sama gua nih. Bentuk ulang dan mau gua samain sesuai versi gua yang seperti ini. Ya. Nah, bosku kelihatan ya nih. Nih. Yang ini. Ini gede banget nih. Lola banget nih atasnya nih. Makanya emang bener sih pas di lem porting bener. Maksud gua tuh cuma nggak disesuaikan. Itu loh, nggak di porting lagi. Nah, ini perasaan gede amat kayaknya bukan membran RX ya. Kalau RX itu agak kecil dikit ya membrannya. Jadi kalau membran di sini gua pakai RX jet ya. Di sini gua pakai RX jet. Biar apa? Biar apa tuh? Biar suplai bahan bakar agak gedean dikit lah ya dari standar. Kalau dari buat ininya atasan atau buat lebih enak apa gimana?
Kalau membran tuh balik lagi ke suplai bahan bakar sih, bukan kita terlebihnya gitu ya. Untuk penambahan pemaksimalan aja sih. Oh sama ini juga gede ya? Gede juga sama. Oh emang kalau Picung tuh berarti lebih menyarankan pakai erek jet gitu ya? Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti orang ini atau konsumen ini dia mau atasnya pengen lebih lari, kan kita tinggal maksimalin yang lain. Iya. Nggak usah kita maksimalin dari membran lagi. Soalnya kalau untuk stop and go kita pengen entering di bawah pun pakai membran erek jet bisa-bisa aja. Yang penting tadi itu lubang-lubang transfer, lubang-lubang bosport itu dia bener gitu loh maksud gua kan. Itu maksudnya. Oh ini juga berarti nanti ini perasaan agak beda dikit nih. Apa ini tuh? kan tajam-tajam tuh. Nah kalau ini kan masih ada dagingannya. Berarti nanti ini dilem porting lagi nih. Ya. Apa tetap gini? Ya kalau gua pribadi ya, kalau dari dulu itu kalau untuk ini ya, kalau untuk tengah ini ya, kalau bahasa gua sih ya, ini tuh sebenarnya pemanis aja. Nggak ngaruh berarti? Pengaruhnya ada, cuma terlebihnya pemanis aja. Kalau yang berlebihan sampai lancip begini, itu ya pemanis aja kalau menurut gua. Tapi kalau konsep kemaksimalan, namanya maksimal tuh harus sesuai ukuran kan. Konsepnya seperti itu kan. Nah, kalau gua di sini untuk tengah ya, untuk garis tengah ini. Nah, si ketebalan garis tengah ini ya, bosku, gua ambil dari tengah-tengah membran ya. Jadi gua ambilnya dari garis tengah sini. Nah, garis tengah membran nih. Malah garis tengah membran sama tiang ini inlet ini dia lebih lebar garis tengah. Kalau misalkan gue buka ini lebih lebar nih bosku, tuh ini lebih tebel nih. Ini baru satu belum dua yang gue buka nih. Yang ini lebih kecil, makanya kenapa nih yang samping sini dibikin nyudut nih radiusnya nih biar misah. Yang ke sana, yang ke kanan ya ke kanan, yang ke kiri ya ke kiri, itu loh. Berarti gak ngalangin ini angin ya? Enggak, tetap masih bisa berjalur kan gitu. Kalau misalkan sampai lancip begini ya pemanis aja sih kalau menurut gue pribadi ya. Yang penting kan yang namanya pemaksimalan sesuai ukuran. Intinya ke situ sih kalau gue. Berarti ini udah selesai 100% nih kalau yang ini? Kalau yang itu dia udah sih. Yang belum yang ini aja nih, tinggal nanti gue lem ulang lagi terus gue rapihin sih. Ini kan tadi katanya kan OS 150 ya. Ini untuk racking sendiri kalau blok standarnya itu maksimal OS berapa? Maksimal OS ya. OS tuh bisa sampai 400 sih. Emang bisa? Bisa. Sehabis-habisnya gitu ya. Sehabis-habisnya tuh 400 itu masih bisa. Itu ada blok di situ tuh. Ukuran 300, dia linernya masih ada. 400 pun dia mungkin masih ada lah, itu pernah gua ukur tuh dia masih ada berapa mili. Ya nggak nyampe 1 lah kalau nggak salah. Tipis banget. Cuma kenapa maksudnya banyak bahasa cuma cukup sampai 300, cuma cukup sampai 300 betul, kan bahasanya begitu kan, maksimal 300 kan? Nah itu tuh cuma maksimal kita biar enggak biar nggak kegedean aja lah, intinya mau ke situ. Kalau misalkan si tukang oprek dia bisa maksimalin, banyak kok yang pakai 400. Ada aja yang 400, banyak kok. Misal ini kan saya awam nih, gak tahu nih. Ini portingannya sama nih, ini udah sama segala macam lubang-lubangnya. Nah, ini seher 300, ini 150, kenceng mana? Ya kalau misalkan kita perbandingan standar ting-ting ya. Iya, enggak, ini sama kayak gini nih, portingannya. Nah, portingannya kayak gini. Iya, sama nih, persis kayak gini nih. Nah, tapi yang beda tuh ini 300, ini 150 nih. Beda di power. Pastinya cuma beda di power aja. Beda hentakan. Ya kan? Beda hentakannya. Kalau ini bahasanya kan yang namanya hentakan tuh kita bisa ciptain dari mana aja kata gue tadi. Bahkan dari karburator irit aja kita bisa ciptain dari situ. Neng. Hentakan kan. Gimana kalau pakai seher gede diiritin? Sebenarnya kalau masalah ukuran seher gede, portingan sama, yang ini 300, yang ini 150. Kalau logika gue gini, lebih cepat ini, tapi tetap ujungnya sama. Oh gitu. Cuma lebih cepat aja. Awalannya aja berarti. Jadi ibaratnya gini loh, motor nih mau 135 cc. Motor ini 135 cc. Ini standar full nih, misalkan nih, standar full. Ini OS 0. Ini OS 300. Nah, iya gitu. Menang cepet doang. Ibaratkan ini mentok
120 km per jam. Ini juga sama 120 km per jam. Bedanya power doang. Akselerasinya lebih cepat. Nah, ya ibaratkan ini standar ting-ting ya, lubang-lubangnya ya standar ting-ting. Itu bedanya di situ aja. Gitu loh. Maksudnya paham nggak? Paham. Paham kan? Bedanya di situ aja. Makanya kenapa gini? Makanya kenapa gue pernah bilang kan orang kalau morting ya sebenarnya gue di sini juga masih belajar, gue nggak menggurui ya. Kita sharing aja nih. Orang kalau portingan ada salah, yang tadinya kita oprek itu bisa kalah sama standar ting-ting. Itu bisa kalah. Kalau orang itu bahasanya apa ya? Kurang pas. Lubang-lubangnya kurang pas gitu loh. Bukan ukuran ya, bukan ukuran. Karena di dalam lubang sini lah. Di dalam lubang sini ya, dalam lubang sini nih. Ini enggak seolah-olah kotak ini lurus ke sana, ini lurus ke sana. Lihat dulu dalamnya. Yeah. Di radius ini tuh banyak rahasia loh. Ibaratnya ke situ. Radius ini nih banyak rahasia. Berarti gitu. Enggak asal ngebolongin gitu ya? Enggak. Enggak asal kita ngelebarin lah. Gini deh ya. Gua kasih contoh nih. Yang kecil. Sekarang kita cek ulang. Oh jangan yang ini deh. Yang ini dia agak ini nih. Bekas portingan awalnya. Dia ketutup. Nih. Nih, sorry nih. Coy. Ya, ini kameranya bisa dideketin enggak sih? Nah, lu yang nggak kelihatan. Ngeliat dari sini ya, dari HP ya. Aman. Nih, ibarat orang ya. Ya ini sih bagi yang belum paham aja ya. Gua nggak menggurui di sini ya. Gua sekedar sharing. Di sini kotak nih, ya kotak nih. Kalau orang itu pikir ngadepin arah tuh ke sana gampang. Ngadepin ke sana gampang, ke sini gampang. Gitu kan? Yang penting radius ininya sama, nggak sama juga. Terkadang orang tuh lupa. Di pojokan sini, di pojokan sini, ini dalam nih. Ini ada fungsinya ini. Supaya mantulin gitu. Nah, itu standar pabriknya ada di sini. Jadi beberapa hal di dalam blok 2 tak itu banyak yang ada maksudnya ada sulitnya juga. Nih, di bagian sini dia ada lubang nih. Dia dalam nih. Ini dalam nih. Enggak lurus dia ya. Oh iya. Nih, kalau ibaratnya gini lah. Agak susah sih ini. Gimana ya? Gini. Nah, gini aja nih. Coba. Nah, ini kelihatan ya garisannya nih. Ini garis ini. Kalau misalkan Gilang Kalau Gilang lihat dari luar nih, ya. Nggak terang amat. Nah, kalau misalkan dilihat dari luar, kelihatan nggak bosku? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini garisnya lurus ke sini. Ini garisnya lurus ke sini. Iya. Kalau sekedar lurus doang mah ya gampang-gampang aja. Cuma kan kita ada logika lagi. Jangankan kita gitu loh. Yang nyiptain motor aja ini dari awal itu nggak mungkin kalau nggak ada pemaksimalan. Makanya di sini nih ada lubang nih. Bukan lubang sih. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak legokan dalam, cangkulan gitu loh. Cangkulan di sebelah sini buat ngarahin udara. Biar kalau pas lurus ke sini tuh dia bener-bener lurus ke sini, nggak polos, ngerti kan? Iya. Biar nggak polos gitu loh. Nih, di dalam sini nih ada legokan. Terus di dalam sini juga. Nah, terus radius. Makanya kenapa gue pernah bilang kalau mau morting itu jangan ngilangin bentuk standarnya, usahakan. Maksud gue usahakan. Gue juga sama kok gitu loh. Mungkin ada beberapa yang agak-agak di luar kesesuaian gitu kan, sedikitnya gitu loh. Cuma tetap berusaha biar bawaan pabrik tuh nggak digerus habis, lang, gitu loh. Nih contohnya nih, kelihatan ya bosku, kelihatan gak nih? Ini contoh yang paling kelihatan nih, tuh. Dia garis radiusnya di sini 1, di dalam 1. Ini nggak gua ilangin, nggak gua babat sampai bikin 1 garis ke bawah. Ini nggak gua ilangin, tuh.
Ya kelihatan ya bosku. Nih. 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 Di sini ada garis, di sini ada garis. Jadi garisnya kanan kiri. Nah, ini radius bawaan pabrik nggak gua hilangin. Kita boleh memperbesar, kita juga bahasanya boleh mainin gimana. Tapi konsep gua satu, jangan sampai ngilangin bentuk-bentuk bawaannya. Di situ aja sih. Terus kalau untuk masalah kayak memperlebar gitu ya, mempergede ini, nah memperlebar ini, ya usahakan di tengah sini, bagian tengahnya aja ya, kanan kirinya nih dindingnya, dinding kanan kiri ini, tengah sini, jangan dilebarin, kalau mau atasnya aja, itu pun jangan terlalu lebar juga, nanti yang ada dia RPM bawahnya tuh lambat, ngempos. Nah, kalau misalkan ini ya saran gue kalau buat harian ya, misalkan buat harian nih stop and go motor standar, ya kalau mau porting cukup kulit jeruk aja. Karena saya lihat jadi dari sini tuh dilobangin ke sini buat biar apa tuh? Di mana? Nah, jadi dari sini dibuat bablas ke sini. Pernah lihat belum? Pernah. Nah, biar. Nah, dan itu juga gue pernah nyoba. Nah, dulu tuh pernah nyoba. Gue dulu punya ereking, sama orangnya digituin, gak tahu apa buat apa. Jadi antara lubang ini sama lubang ini tuh dikasih dibolongin tuh. Biar apa itu tuh? Itu sebenarnya lubang transfer tambahan sih kalau logika gue ya, lubang transfer tambahan. Ibaratnya gini, ini lubang standar. Ya. Inlet nih standar, ya kan? Inlet ini kan kalau seher lagi TMA, inlet kan ngisi nih di bawah seher nih, ngisi. Dia kan buat masuk ke sini. Kalau misalkan si seher nih dia TMB, dia kan masuk ke sini. Ditambah lagi supply jalan pintas, ngerti nggak? Jalan pintas supply ditambah. Jadi dia langsung masuk ke Langsung masuk ke radius transfer sini. Itu bisa aja. Nambah kenceng itu apa biasa aja apa enggak? Ya kalau menurut gue masih nggak ada pengaruhnya. Ya pengaruh mah ada. Pengaruhnya apa? Nambah jalan tikus lah istilahnya, nambah aliran udara, nambah lubang, gitu kan. Bahkan ada loh yang di exhaust ini, di exhaust motor-motor yang enggak sewajarnya yang seperti Ninja itu dibikin kayak Ninja loh, exhaustnya 3. Dibikin 3. Itu ada. Ya cuma kan balik lagi ke oprek masing-masing ya. Tetap tujuannya mah sama, biar enak. Yang pada intinya tetap konsumen kita nih kegunaannya untuk apa sih? Itu aja. Gitu kan. Bahkan kalau menurut gue pribadi ya, mau di lubang di sini, mau di lubang sini, kalau itu dipakai di harian ya itu pemanis aja sih. Menurut gue mah, toh gue pernah nyoba itu sekali, nggak ngefek-ngefek amat sih. Kalau di versi gue ya, gue pernah nyoba juga itu nggak ngefek-ngefek amat gitu loh. Jadi ibaratnya, simpel contohnya gini sih, Gilang modif motor balap, ujung-ujungnya masuk ke motor standar lagi, ngerti kan? Ke situ, capek doang kita ngeriset gitu loh. Padahal hasilnya ada beberapa yang beda, ada juga beberapa yang sama aja, kan gitu. Ayo. Lirik lagi, penasaran dia nih, portingan tuh bukan ini ya. Jadi temen gue satu nih dia pengen tahu itu portingan itu tuh apa sih, gimana sih kan gitu loh. Gue juga di sini ya sedikit berbincang-bincang lah ya. Inletnya beda nggak? Nih, inletnya beda nggak? Lubang ini. Beda. Lebih tinggi mana? Inilah tinggi ini kan. Tinggi kemana dia? Yang mana? Yang lebih tinggi ini tingginya kemana? Ke atas? Sana, ke pinggir, ke samping sini nih. Ya kan ya, ini kan agak ngebulat, ini agak tinggi ke sana. Yang ini? Kalau yang itu malah tinggi ke depan. Ini ke kanan, maksudnya ini sini. Ini sorry ya. Ya, jadi kalau yang ini tuh tingginya ke sana. Ya, bener gak sih? Ya. Secara penglihatan gua nih ya nih. Kalau yang ini malah tinggi ke sini. Tinggi ke atas ya? Atas, ya. Sama-sama ke atas, cuman ini ke kiri, ya. Ini ke kanan gitu. Bedanya apa itu? Enggak, kamu tertipu coy sama kasat mata itu. Ini tuh sebenarnya. Oh iya, sama aja ya. Oh iya, kalau dilihat gini ternyata ke kanan juga dua-duanya. Nah, kalau untuk lobang ya,
Ini sebenarnya kalau ini dia dilebarin nih, dilebarin lebih sempit tiangnya, lihat belakangnya, ya tiang belakangnya, lihat aja dari tengah, tiang belakangnya lebaran mana? Oh ini. Gila lebar ini ya? Ya kan? Tapi kalau dari depan kayak lebar ini ya? Nih. Ya kayak lebar itu. Iya. Oh jadi ini mah ke atas lagi Ya itu saya bikin radius juga. Nih. Jadi kayak yang ini jadi nggak lurus, jadi ke atas gini ya? Ya, karena kan udara kan masuknya dari sini, coy. Iya. Nah itu kan itu berarti kemana itu, ke atas apa ke bawah? Ke atas ke bawah, tapi ke atas juga sih ya. Piye ke atas? Tahu saya kurang paham ini ya. Tahu. Piye. Waduh. Nah, sekarang gini deh ya. Biar lebih enak lihatnya. Lubang ini dia lebih ke atas nih ya. Iya. Ini dia standar nih. Sorry. Nah ini standar nih. Yang ini dia lebih ke atas. Bahkan gua ukur dari standarnya, dia lebih ke standar dari bibir atas blok ke boring yang di sini, garis ini. Iya, garis belakang. Yang garis belakang sini boringnya itu dia 64. Ini 62. Tinggi 2 mili. Ya kan? Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma ya jangan gede-gede juga lah kalau kita konsep motor buat harian gitu loh, maksud gua kan. Gitu. Malah efeknya gini, coy. Maksud gua gini lang. Udara ini kan masuk dari depan nih, dari sini kan, dari depan kan, dari membran nih. Otomatis arahnya udara itu kan masuknya itu ke bawah. Iya. Iya kan? Begitu piston TMA, dia masuk kan ngumpul di bawah piston. Dia masuknya kan lewat lubang-lubang transfer samping sini yang tadi besar-besar itu kan. Nah, ini kalau ditinggiin ke atas, dia agak lurus. Makanya kenapa gua bikin radius ini. Radius ini aja ini kurang ke bawah ya, karena apa? Karena ini dia dipapas atasnya 2 mili sampai ke bahan babetnya ini kan. Nah, kalau ini dari standar ada agak ke bawahnya ya, ini sini nih agak ke bawah gitu kan. Ke bawah ini kan? Iya, turun. Nah, ini turun. Ini gua arahin biar nancap ke bawah. Nah, tapi kalau ini sekarang gini deh, logika-logikaan aja deh. Nah, ini ke sini. Ini dia lebih bawah. Iya. Ya kan? Nah, dia nabrak dinding dulu. Kalau ini dia ke bawah. Loh. Lebih ke bawah lagi kalau yang ini. Nah, makanya kenapa gua kalau misalkan morting itu bagian bawah yang gua kikis. Bukan ke atas. Iya. Ngerti kan? Iya. Kalau misalkan kita mau lebarin suplai bahan bakar, cukup kanan kiri aja nih tiangnya nih. Itu pun jangan banyak-banyak. Maksimal 1 mili. Ya. Untuk harian nih. Maksimal 1 mili untuk harian nih. Dan atas jangan dipapas. Main radius ini aja. Dus. Supaya turun ke bawah. Nah, itu loh. Ditambah lagi bawahnya dipapas. Nah, kalau misalkan untuk bawah ya. Untuk bagian bawahnya nih ya bosku. Jadi ini nih. Nah, nih untuk bawah nih. Nih garis bawah nih. Nih garis bawah ini. Ini maksimal kalau misalkan mau dilebarin maksimalnya tuh 4 mili. Maksimal 4 mili. Ini berapa mili ini? Ini gue cuma lebarin ke bawah 1,5 mili. Tapi ke atas standar. Gitu loh. Dan kalau misalkan mau ke atas pun untuk harian itu jangan sampai 2 milian gitu loh. Karena tadi itu arahnya radiusnya kan. Kalau ini mah dia ke bawah kan, yang ini mah dia ke bawah ke sini. Yang ini mah dia agak lurus. Gitu kan. Ya secara fungsi mah sama aja. Yang memompa itu kan piston. Cuma kita kan memaksimalkan. Gitu loh. Ya, cuma kita memaksimalkan jangan sampai ada yang namanya nabrak. Gitu loh. Gimana caranya biar aliran udara ini mulus. Dia masuk ke pintu-pintu manapun enak. Nggak ada tabrak gitu loh. Gitu maksudnya. Nah, kalau ini dia agak kecil nih. Ini udah agak kecil nih. Kalau ini dia masih agak lebar. Dia masih agak lebar.
Itu sih saran gua sih ya, ini versi gua, sepengalaman gua ya bosku. Jadi ini juga mungkin nanti mau gua tambal ulang nih, mau gua tambal sekisaran 1 mili lah paling, 1 mili atau 1,5 mili lah. Paling gua hantamnya ini cuma setengah mili aja sih, 0,5. Tapi kalau yang khusus ini gua ya standar aja ya, sebenarnya enak standar aja sih. Tuh. Oh ini kalau ini turun banget lagi ininya tuh. Nah, exhaust. Exhaustnya beda ya. Gede ini jadi gede lubang Gede ya. ya? Gede banget. Gede banget. Iya kalau ini kecil. Radiusnya lebih enak lihat yang mana, radiusnya turun ke bawahnya kata. Kalau turun ke bawah mah. Yang ini ya? Iya. Ya. Kalau ini dari standarnya gua lihat sih. Nih, yang exhaust kemarin acak-acakan. Ini loh yang acak-acak ini. Berarti kegedean juga agak bagus, kurang mantep ya. Belum tentu bagus gitu kan. Belum tentu bagus. Mau digedein segede gaban pun belum tentu kenceng tanpa pemaksimalan arah atau radius. Nah, ini bagian atas nih. Lihat radius atasnya tuh, ces. Iya. Ya, garisnya ya. Kelihatan kan dari cahaya kelihatan ya. Iya, kelihatan. Kelihatannya radius satu tes. Ini standar nih. Ini standar, nggak gua papas-papas, cuma naikin tinggi aja nih di bagian depan. Ini standar biar dia tetap ngarah ke bawah. Ya. Nih, yang bahan babet ini nih. Tapi kalau ini bosku kalau pengen lihat yang awalnya, lihat video yang sebelumnya ya. Ini parah banget nih. Dipegang aja sama lo tuh. Iya. Ngegerenjol tuh. Makanya ini gue nggak berani sentuh, bahkan gue juga nggak berani lem porting. Kenapa gue nggak berani lem porting? Sedangkan gue berani lem porting di sini. Ya kalau di sini bukan suhu panas, coy. Ngerti kan? Iya. Suhu panas tuh keluarnya di sini. Di lem porting pun nggak akan kuat. Suatu saat dia bakal copot mental, gitu kan? Makanya gimana caranya gue tuh memaksimalin? Ya gue mencoba maksimalin dari bikin radius dan gue cuma bisa segini aja. Nah, radiusnya gue tilep, Iya. ya kan? Gue tilep ke sini. Ini ada nih. Nah, arahnya ke bawah kan tuh, ces. Nah, arahnya ke bawah. Ini tadinya nggak ngarah ke bawah, coy. Ini nggak ngarah ke bawah. So kenapa? Yang ada nanti feedback bahan bakar yang tadinya bekas turbulensi, ledakan yang keluar ke knalpot itu ibaratnya gini ya, bahasanya tuh udara kotornya feedbacknya lebih banyak, gitu loh, feedbacknya lebih banyak. Dan ini juga salah nih. Terus di bagian ujung sini nih, ya ini versi gue ya bosku, di sini gue nggak menggurui sih, di sini gue sharing aja nih, gue sharing aja pengalaman gue ya. Terus di sini nih, ini kalau untuk ngelebarin atas itu gue nggak rekomendasi juga. Karena di video sebelumnya ini bosku pernah lihat ya, maksudnya tonton aja lah video sebelumnya lah. Ini yang bagian bawah dia lebih tebel, yang atas ya biarin segini aja. Kita kalau mau ngelebarin bawahnya, kan yang kita incer kan ke bawah, ya kan? Iya. Terus radius dalam juga ini dia gimana caranya kalau dipegang tangan? Rasa gitu kan. Kerasa ke bawah alurnya kan? Kerasa alurnya. Nggak lurus dia atau nggak ke tengah, pokoknya harus ke bawah. Logikanya ya knalpot ngadepnya kemana sih? Ya kan? Terus kemiringan mesin gimana sih? Kan ke situ juga kita lihatnya. Jadi logikanya kita main ke situ aja. Itu loh. Makanya di sini gue agak bingung. Makanya ini gue biarin, tapi gue bikin radius di samping sini buat ngarahin udara ke bawah nih, ya bosku. Kelihatannya tuh dari cahaya tuh lengkungannya nih. Tuh, tadinya nggak begini, ini lurus, ya kan? Mentok nanti tuh. Itu loh maksudnya. Ya, jadi Kalau ada customer ya, saya punya ranking nih gitu kan, masih standar, pengen kencang tapi irit, nah bisa gitu ah. Kenceng Tapi irit. tapi Bisa irit. boros, iya. Nah, yang penting satu, Apa tuh? siap jebol enggak? siap jebol enggak? Kalau siap jebol enggak apa-apa. Aduh. Berarti gak ada yang namanya kenceng irit tuh ya? Kenceng irit itu enggak ada sih kalau versi gue ya. Kenceng irit itu enggak ada. Intinya gini, kita sebagai pengoprek, kita tuh sebagai pengoprek mesin, kita maksimalin bahan bakar itu bukan suka-suka kita. Oh borosin aja biar enak, enggak. Jadi kita tuh nyeting, ibaratnya kita ke bahan bakar aja ya, karena tadi bahasanya irit ya, irit boros ya.
Jadi irit atau borosnya itu tergantung permintaan mesin. Ngerti kan? Kalau bahan bakar kita setting suka-suka kita, hancur nih. Ya kan? Tapi kalau bahan bakar kita setting sesuai permintaan mereka, nih, sesuai permintaan blok, sesuai ukuran semua permintaannya, pengennya segini untuk bahan bakarnya, ya kita turutin. Gitu. Bahkan kalau bisa dilebihin sedikit aja gitu loh. Ya kan? Makanya kenapa kebanyakan gini? Pernah nggak atau lihat motor digerung-gerung, dia kering banget, itu rentan. Kalau menurut gua, kalau buat orang yang suka ngembat-ngembatan di jalan, itu nggak rekomendasi. Tapi kalau kita main-main di RPM di tempat gitu ya, pernah dengar nggak kayak atasnya tuh basah? Dia nggak begitu dia, gerung-gerung di tempat, agak turun, agak drop dikit RPM. Tapi kalau udah jalan, enaknya gila itu, aman beneran. Pasti enak tuh atasnya itu. Ya itu tadi, makanya gue bilang kan, untuk bahan bakar sih sesuaikan permintaan mesin. Kita turutin aja, mesin ini maunya bahan bakarnya segimana, maunya pilot jet sama main jet segimana. Kalau misalkan, wah udah nih, ketemu nih, pas nih, settingan bahan bakar, biar aman atasnya, tambahin lagi dikit, gedein lagi, dikit aja. Supaya aman ya. Nah, satu step aja gedein lagi, jadi enak. Itu loh. Jadi seperti itu maksud gue tuh. Memperawet juga, kan memperawet mesin, part-part mesin dalam ini, jadi dia biar awet juga cuy. Ada juga tuh Ereking tuh yang ininya dipapas abis tuh, jadi kayak kecil tuh. Kayak kecil? Iya, jadi ini tuh dihabisin kan, jadi gak ada sirip-siripnya. Oh, sirip-sirip ini. Ya kalau dibilang aman sih aman aja, cuma arah anginnya tuh gabrugan sih kalau menurut gue mah. Jadi ibaratnya barang polos ditimpa angin dari depan, ngerti nggak? Udah mah gak ada radiator lagi ya. Udah mah gak ada. Profesor Jepang udah membayangkan supaya anginnya masuk ke sini. Iya. Orang Indonesia pada kreatif, ada yang saya pernah lihat jadinya tuh dihabisin semua, jadi kecil tuh. Iya. Ya kan ada kan, dihabisin semua jadi tipis. Cuma biasanya sih kalau gue sendiri ya, kalau misalkan gue lihat-lihat yang seperti itu gitu ya, itu biasanya, wih, stylenya bagus nih. Jadi dia mengutamakan ke style sih, kalau menurut gua, gitu. Entah itu untuk kontes atau apa. Tapi sebenarnya kalau untuk suhu panas juga, ya gua bilang tadi itu tergantung kita aliran dari transfer pot juga. Yang penting tabrakan udara ketika kita lagi ngebut atau jalan itu tetap kena lah ibaratnya, jangan sampai dialangin lah. Makanya kadang banyak tuh ereking yang bahasanya dia di bagian depan ditutup full biar nggak kena becek. Ya betul. Udah full kan biar nggak kena becek ya. Yang masuk ke sirip-sirip ini dikit doang, coy. Nggak usah lagi lah ya. Mending nggak usah dibiarin, gitu kan. Kalau dicuci ya dicuci lah, kan. Usahanya dikit. Iya harus ada usahanya dikit. Jadi seperti itu, coy. Jadi balik lagi kita ke logika juga sih ya. Itu jadi pemaksimalan lah, entah itu dalam atau luar, kita ambil pemaksimalan biar motor kita nih aman. Nah terus kan kalau kode blok nih kan Ereking lama sama Ereking baru itu kan beda ya. Kalau nggak salah yang lama itu Y doang, kalau yang baru tuh ada P-nya. Katanya kata orang mah lebih bagus yang Y, jadi yang bukan YPA. Apakah benar itu? Nih kayak ini kan ini YP2 nih. Nah, nih sama yang Y, misalkan sama yang Y2, bagus mana itu sebenarnya? Dari pandangan seorang mekanik nih. Penghobi, bukan mekanik. Cuma sekedar penghobi. Oh iya. Yang kedua. Jadi gimana ya? Kalau untuk pandangan barang ya, ini pandangan barang sih ya. Berarti kan masuknya itu ke kualitas dong. Ya. Kalau untuk dari segi kualitas mah gue juga pernah nge-review dulu tuh, maksudnya gue cek gitu ya, gue lihat dari kepresisian segala macam itu yang itu emang lebih rapi banget. Terus bahannya itu tuh apa ya? Kalau misalkan dipegang gitu, gue juga nggak terlalu paham kalau untuk masalah bahan. Cuma kalau gue pribadi pernah ngebandingin dulu, ini yang ini emang lebih kokoh gitu loh. Dari segi boring, dari segi bahannya itu ya, itu lebih kokoh banget. Soalnya ada yang bilang lebih keras katanya. Nah itu maksud gue. Jadi lebih kokoh gitu loh. Dibandingkan blok yang bahasanya
YP-YP-an yang sekarang lah, ori-orian mitra toko gitu ibaratnya ya, kalau bahasa kita di sini mah gitu loh, ori-orian toko lah kan gitu. Malah kalau gue mah bagusnya lagi YP, YP bawaan motornya kan ke situ. Lebih bagusnya lagi kalau menurut gue gitu loh, itu agak mending. Jadi intinya mah gue kalau untuk masalah ngoprek motor ya, jangankan blok ori, blok KW pun gue embat aja. Yang penting apa? Tadi itu yang kita cari pemaksimalan sih, terutama ya. Eksos-eksosnya. Nah, lubang-lubang transfer segala macem. Sekiranya ada, gue juga sering malah dulu itu kayak apa namanya, konsumen tuh kayak minim dana misalkan kan gitu kan, nggak kayaknya nggak bisa kalau buat beli blok ori, oh ya udah beli yang KW aja. Seperti kayak Ninja gue ya, spek BPJS gitu ya. BPJS kelas 4. jadi gitu loh. Iya. Bahkan nih yang ayam jago tuh itu bukan blok ori coy. Itu bosku bisa lihat lah di pokoknya kalau mau lihat yang gua, intinya lihat di playlist aja lah ya. Di situ untuk oprek-oprek, untuk review gua pisahin semua ya. Jadi biar lebih gampang nyarinya sih. Itu ada itu Air King yang warna merah ya, yang tangki gambar ayam jago. Itu dia bloknya KW. talan. Oh. Blok di bawah 1 juta loh itu. Piston 0. Silakan dilihat lah. Jadi gue bukan membanggakan diri, bukan. Jadi intinya maksimal, kemaksimalan yang kita cari. Mau kamu pakai blok Y pun, kalau misalkan kita yang ngoprek, gua yang ngoprek nih nggak paham, nggak akan lari itu motor. Apalagi kalau untuk blok ya, jangan dipoting-poting. Yeah. Harganya mahal. Sayang. Kalau misalkan mau embat-embatan buat di jalan, kalau nggak blok YP, blok KW pun nggak masalah. Masih bisa dimaksimalin kalau buat embat-embatan gitu. Kalau blok Y jangan. Harganya, coy. Sayang, aduh. Yang bekas-bekas aja kan, yang ya 2 apa kalau nggak salah, saya pernah lihat itu. Yang 2 itu tuh OS 50 6 juta. Mahal ya? Terakhir kali gue lihat itu. Padahal nggak punya gue tuh iya 3 tabuan. Nah, suka ada kalau kata orang tuh kalau di OB udah ajur gitu kan, udah uzur. Udah azur. Bener itu apa gimana, tergantung yang oper bosnya juga. Apa ada direkomendasiin, misalkan nih gua nih punya blok ini udah baret-baret atau udah segala macam, mendingan di OB apa beli yang KW ya? Jadi ibaratnya gini, kenapa gue saranin kalau blok rusak nggak kepake, mending beli yang KW. KW itu satu ya, logika gue tuh gini, KW itu udah pres-presan kasarnya, makan tanaman gitu loh, ngerti kan? Iya. Bukan dicelup kayak OB gitu kan, bukan dia. Jadi ibaratnya dia tuh permesinan lah, yang bikin nih permesinan gitu. Bukan tangan kita gitu, bukan presisian tangan kita, bukan manual dari kita ya. Jadi mesin langsung yang dia oprek kan gitu. Makanya kenapa gue rekomendasi udah KW aja, beli aja yang talan kayak, yang NPP kayak itu. Paling gue antara 2 itu aja yang sering gue pakai dulu itu. Jadi intinya mah lang mau ibaratnya, ini diginiin enak, ini diginiin enak, ini diginiin enak. Untuk versi ini aja, untuk hitungan ini aja segini ini enak. Belum penyesuaian yang lain. Iya, maksudnya kan. Misalkan ini sama persis gitu kan, 100% sama, kan kita belum tahu kan knalpotnya apa. Pasti beda kan ya, output tenaganya ya. Yang terutama tuh yang pasti beda ya, kubah. Atas. Nah, tetap mau gimana juga nih satu ya. Gua pernah ngebedain tuh antara kubah yang pernah gua bentuk kayak mangkok, tahu kan mangkok kan? Mangkok yang cap ayam jago tuh yang agak lurus tuh. Yeah. Yang agak lurus ya. Sama mangkok yang bulat kayak kubah. Yeah. Rasio kompresinya gua samain, papasan gua samain, squeeze gua samain. Semuanya sama, cuma bentuknya aja yang beda nih. Rasanya beda. Enak mana itu? Hah? Enak yang agak ngebulat atau yang lurus? Enakan yang kubah. Ya kalau versi gua ya, agak di gua nih, kalau di versi gua sendiri itu emang enak yang kubah. Tuh. Makanya kenapa di blog juga kan gua bilang awas radius. Radius juga beda, radius juga itu pengaruh. Itu kayak arah anginnya gitu kan. Nah, arah angin jadi kan kayak lekungan gini. Itu makanya
gua dari blok mau blok Racking, Satria atau apapun itu, blok 2 tak gua nggak mau ngilangin standarnya gitu loh. Gua bisa aja memperbesar tapi gua tetap harus ngusahain bentuk standarnya, radiusnya pun harus standarnya kan gitu. Beda lagi kalau kita udah bebasan, ya bebas kita mau main gimana ayo. Masih gede gaban nih kayak udah amat kan gitu loh. Yang penting ada logika dan hitung-hitungannya lagi gitu loh. Kalau morting berapa lama ini ya? Morting tergantung sih ya. Kalau ini gua kan mortingnya semuanya gitu kan. Iya. Berikut sama apa namanya, rumah membran nih. Itu gua porting detail porting gua tuh sampai 2 harian sih. Detail porting gua itu satu blok itu 2 hari. Itu yang benar-benar detail. Maksud gua tuh detail tuh bukan berarti mulus rapi ya. Sebenarnya mulus rapi ya bagus gitu kan. Cuma intinya gua mengutamakan radiusnya. Yang sebelah mana yang harus gua robah, sebelah mana yang harus gua pertahanin radiusnya. Tuh. Kalau nggak gitu susah. Kalau nggak gitu nantinya gua apa ya? Pernah drop juga dulu. Gua juga banyak gagalnya dulu, banyak gagalnya. Gua ngeriset segala macem. Bahkan dulu lubang bosport aja gua tutup pakai lem porting. Saking pengen ngerasain aja gitu loh. Bedanya. Lubang bosport nih kalau ditutup kayak apa? Itu loh. Jadi harus ada risetan masing-masing. Tetap mau kita punya hitungan rumus kek, mau apa kek. Kita punya hitungan rumus itu buat patokan kita aja. Bukan berarti kita punya hitungan rumus tuh motor kita bakal kenceng, enggak juga. Intinya semua harus balance. Jadi rumus kita pakai sebagai patokan aja. Ibaratnya gitu loh coy. Kayak lubang transfer misalkan tinggi standarnya 41. Dihitung di rumus sekian derajat, 100 derajat misalkan nih, 100 derajat nih dihitung pakai rumus. Nah, patokan tuh 100 derajat tuh patokan tuh. Enak nggak? Kalau enak ya udah pakai aja itu. Itu cuma patokan doang. Gitu. Dan hitungan-hitungan lain juga sama, cuma sekedar patokan aja. Ujungnya mah tetap kita pakai logika juga, cuy. Kalau logika tuh jangan hilang. Kita harus terus ngasah itu gitu loh. Di karakter 2 tak tuh beda-beda. Blok Racking, blok Poswan. Racking kan jarang kita yang nemu 0 gitu kan, terus belum porting kan. Kebanyakan kalau kita misalkan beli second pun pasti aja udah porting kan. Itu mah kayaknya 90% sih ya. Apa 95 gitu ya kalau kita Racking kan jangan yang plastikan yang baru loh, itu kan harganya udah goib. Iya. Ya, harga standar lah belasan gitu. Itu kan jarang gitu yang masih standar ting-ting kan. Pasti ada aja udah OS atau porting. Iya sih. Yang penting mah kita lihat blok tuh portingannya tuh nggak ekstrim, nggak parah gitu kan. Oh iya, yang kalau di versi gue sih yang satu ini yang parah nih. Itu makanya kenapa gue agak ribet. Gue ngebentuk radius. Makanya kan dari tengahnya aja. Ini tengahnya ini gede banget ini. Gede banget nih. Tengahnya gede banget. Nggak usah gede-gede kalau buat harian. Ini si Raffi jangan dipakai ini orang Klaten. Iya. Dia ini dengar-dengar sih katanya lemah ngangkrak. Bloknya masih standar. Emang bener blok masih standar. Jadi gue juga ngerjainnya enak gitu ya. Berarti dia cuma OS doang. Nah, iya. Blok yang begini nih yang enak lah buat ngerjain kan gitu loh. Padahal lebih tua ini kalau YP1 berarti lebih tua apa lebih baru ah? Sampai YP sampai berapa? Itu tuh tingkatan kualitas mungkin ya. Gue juga agak kurang paham cuy kalau untuk YP1, YP2 gitu. Misal nih, kan itu Racking, misalkan Racking tahun 2004 gitu kan yang muda-muda YP4 gitu kan. Tapi yang tahun 97 tahun 2000-an YP1. Jadi bahkan itu cuy, gue mikirnya kalau buat kode belakang ya, mungkin itu bisa jadi buat kode produksi atau apa. Iya. Soalnya kenapa? Gue aja ngebandingin yang YP ya. Gue juga dulu tuh sempat penasaran ini bedanya di mana sih YP1, YP2 gitu kan. Iya. Ini bedanya di mana gitu loh. Gue ukur lubang-lubangnya semua sama gitu loh, standarnya kan sama, ininya sama. Ini bedanya di mana? Bilang apa ini kode-kode produksi aja. Gue juga sebenarnya kalau buat angka ini gue agak kurang mendalami gitu ya. Gitu. Apa mungkin ini dari angka keproduksiannya aja gitu kan atau gimana gitu. Kalau YPA sampai berapa ini ya?
YP3 tuh ada nggak sih? Oh, ada rasanya YP3 itu. Oh iya, YP4 ada kayaknya ya? Ada. Oh 4 berarti terakhir ya. Kayak Y kan sama. Y kan CP4 tuh kan nggak ada Y5. Nggak ada Y5. Bikin lah Y5. Ada. KW7 itu habis. KW7. Tapi cuma ya sampai 4 sih ya, benar sampai 4. Gue pernah lihat. Cuma emang gue sering nemuinya YP1. YP1, YP2, tapi kebanyakan YP1 sih gue nemu tuh. Jadi intinya gue cuma wah ini blok ori dah gas. Gue gitu aja, orangnya simple aja kan gitu loh. Yang penting bahasanya blok nih bukan boringan ulang, bikinan manual gitu ya. Gue nggak mau sebenarnya, tapi kalau konsumennya maksa pengennya itu aja ya bebas. Gue gitu aja sih. Cuma kalau saran dari gue mending beli blok KW kan ibaratnya gitu. Kalau misalkan mau boring ulang usahakan yang rada bagusan lah kan gitu. Jangan yang pakai besi biasa gitu loh maksud gue. Jadi gue juga pas ketika morting tuh nggak sia-sia rasanya. Jadi semangat ngerti kan? Yeah. Gitu. Aduh. Sedangkan kalau misalkan kita pakai boring biasa tuh malah suhu panasnya cepet coy. Itu yang sering gue rasain sih dulu tuh. Boringan-boringan tuh panasnya cepet. Bahannya kan beda. Ini belum pembahasan kemana-mana loh ini. Kita bahas yang lain lah. Seputar ini aja dibilang ruwet sebenarnya coy. Paling lang. Ada. Nanti paling besok lah gue mau benahin ini nih. Sambil nyantai. Sambil dengerin ceramah gitu Ya. kajian. Nah, iya dong. Kayaknya gue soalnya ini aja nih ya, yang blok ini tadinya nih yang kayak apa? Yang dalam-dalamnya ya, legok-legoknya itu ya, yang standar-standar ya. Dia ditutup semua sama lem porting anjir. Jadi lurus semua dia tuh. Nggak ada buat pantulan ngatur si udara ini biar bener-bener diem di tengah. Keluarnya tuh pas tengah, terus arahnya nih ke sini kan gitu loh. Kenapa gak pakai Dexton? Kan Dexton, tahu kan Dexton ya? Yang putih sama yang hitam itu loh. Weh, itu nggak kuat coy. Bukannya itu kuat, kan lem besi itu. Ya buat besi. Ini besi kan? Bukan aluminium. Bahasanya babetan lah. Gitu. Bukan masalahnya ini coy. Kalau kita tempel kuat mah kuat. Ngadepin panasnya. Kuat gak? Di situ jangan kan panas. Sering kena bensin sama oli aja ngeletek. Gitu. Kalau misalkan lem porting kan dia emang di masing-masing lem porting dia kualitasnya ada kadar maksimal suhu panasnya masing-masing. Itu. Yang penting mah satu sih kalau gua mah bagian exhaust jangan pasang lem porting lah. Kalau gagal aja udah. Kalau saya ke situ aja udah. Panas soalnya. Panas. Ibaratnya api itu kan keluar ke sini. Panas sama omongan tetangga itu. Lebih panas lagi ketusuk di atas, coy. Aduh. Jauh sekarang. Jadi ada beberapa faktor sih yang harus diperbaiki di blok ini nih. Paling blok ini doang. Yang blok ini dia udah beres sih kalau itu dia. Exhaust tuh untuk exhaust tersendiri ya, dua-duanya ini gue halusin karena emang kalau untuk pembuangan itu nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai turbulensi sih. Malah gue nyarinya kalau untuk exhaust tuh pembuangan bahan bakar tuh dia halus biar bus aja keluar langsung gitu loh. Tapi ya ada juga yang dibiarkan kayak semacamnya bekas portingannya aja nggak dihalusin nggak apa, itu ada juga. Kalau misalkan ini dihalusin, kalau menurut versi gue sih ya balik lagi ke masing-masing selera sih ya. Ntar bakal dibahas juga deh slow lah. Slow. Terjadi lah. Langsung kita tes. Motornya ini ya bosku, ada loro nih masih ngangkrak. Ini mana? Kalau untuk pertanyaan lain nih kayaknya udah jam berapa sih? Lagi bahas nabi-nabi ini. Setengah dua ini ya. Peningkatan pahala dulu ya. Apalagi ya? Apa tuh? Itu kipas angin mereka apa? Anjir. Kosmos. Aduh, kotor juga itu. Jadi gimana? Ada yang dipertanyakan lagi? Ya gue jawab sesuai versi gue aja.
Kalau gua nggak tahu ya gua bilang nggak tahu, coy. Ini kan kita jangan melebar kemana-mana. Oke. Khusus ya dulu aja kan, ini kan dibaca kan, ini kan portingan. Masa gua nanya karburator kan? Gak jelas juga. Kayak udah mulai terisi nih pemahamannya dikit-dikit. Oke lah, baterai juga sudah mulai lowbat, ini bleednya mati sendiri. Jadi gimana? Kita sudahi dulu. Oke bosku, jadi di sini kita sudahi dulu ya untuk record di video. Sekarang ini kita ngobrol-ngobrolnya nanti lagi lah ya. Ini udah malam juga nih. Jadi pokoknya jangan lupa pantengin terus, nanti gua insya Allah bakal gue jelasin yang lebih detailnya ya bosku. Kalau memang ada pertanyaan lagi ya, ini bakal gue bahas lebih detailnya lagi untuk radius, untuk lubang, arah, itu yang cocok kemana gitu ya. Jadi intinya bukan yang cocok kemana sih ya, sesuai mekanik masing-masing aja sih. Ya. Susukannya masing-masing bagusnya kemana kan gitu loh. Gue nggak nyuruh kalian semua pakai yang begini, nggak begitu kok. Kalian pakai punya bahasanya versi gue pun belum tentu enak. Ibaratnya kan, pakai versi gua yang nyeting orang lain, kan pastinya beda Pak, karena racikannya beda. Jadi kalau ibaratnya motor tuh bahasa simpelnya gini, lu kalau mau ngoprek di satu tangan aja, ya kan, sering kan dengar begitu, ya itu. Jadi jangan lari kemana-mana, karena setiap mekanik itu beda-beda, racikannya beda-beda ya bosku. Kayaknya sama aja ngebahso, mangkoknya sama, baksonya porsinya sama, kan beda yang nyambelin, itu yang nyetingnya kan. Betul. Iya kan, kayak bakso nih, 2 nih bakso nih, orangnya beda-beda, pasti beda kan, sering ini mau pedes, sering mau asem gitu kan. Yang penting tujuannya sama-sama enak. Enak ya kan. Tujuannya sama-sama pengen enak. Itu ya bosku. Oke. Jadi intinya makasih yang udah pantengin video ini, jangan lupa pantengin terus notifikasinya bosku. Dan pokoknya dukung terus lah channel gua. Oke, thank you.